Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Miss Syifa. Oke, hari ini kita akan melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya ya. Seperti biasa, sebelum dimulai sama-sama kita ucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, teman-teman. Miss harapkan kalian menyimak video sampai selesai ya. Oke teman-teman, kita lanjut ya ke pembelajaran ke-6. Kalian buka bukunya halaman 61. Nah, perhatikan gambar berikut. Di sini ada bacaan, semua anggota keluarga Lala sedang makan malam. Keluarga Lala selalu makan malam bersama. Lala selalu senang saat makan malam karena semua anggota keluarga berkumpul. Ada ayah, ibu, dan juga Kak Pandu ya. Nah, di sini ayo kita berlatih nih. Lingkarilah jawaban yang tepat ya. Nomor 1. Sebelum makan, kita harus titik-titik. Apa ya teman-teman? Iya, berdoa. Nomor 2, setelah makan kita harus gosok gigi atau tidur? Iya, harus gosok gigi supaya kumannya tidak nempel lama-lama di mulut kita. Nomor 3, kita harus mencuci titik-titik sebelum makan. Mencuci tangan ya. Lala makan malam bersama keluarga. Kemudian Lala merasa titik-titik saat makan malam bersama keluarga. Merasa apa teman-teman? Iya, jadi kalau kita makan bersama keluarga itu pasti akan terasa senang ya. Oke, next kita lanjut ke halaman 62. Nah, di sini bacalah dengan suara nyaring nasihat ayah. Ayah beri nasihat pada Lala. Sebelum makan harus cuci tangan. Awali makan dengan berdoa. Jangan makan terlalu kenyang. Setelah makan jangan lupa berdoa, gosok gigi, dan yang lainnya ya. Jadi teman-teman, nasihat ayah itu harus juga didengar ya. Tidak ada nasihat orang tua yang menyesatkan, semua benar ya. Jadi kita sebagai anak harus mentaati perintah orang tua dan mendengarkan nasihat ayah. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini pasti sudah pada paham nih. Oke. Langsung kita ke halaman 64. Oke, teman-teman, kalau kemarin kita belajar pola berurutan ya, atau menambah atau ditambah. Kalau sekarang dia pola bilangan turun ya, pola bilangan turun. Jadi ngitungnya itu mundur ya teman-teman ya. Pola bilangan berturun ini di sini ada contohnya. Di sini yang pertama ada 18 kelereng, kemudian ada 15 kelereng, ada 12 kelereng dan seterusnya ya. Teman-teman, kenapa sih ini kok bisa jadi tiga pola sih? Nah, caranya seperti ini. Sama kayak kemarin, cuma bedanya kita hitungnya mundur ya. Kita hitung dari 18 nih, 18 mundur 17, 16, 15. Nah, sampai di sini ya. Jadilah min 3. Min 3 itu apa? Dikurang 3 maksudnya ya. Jadi coba 18 dikurang 3 benar enggak 15? Coba. Di sini 18 dikurang 3. Nah, isinya sama dengan 15. 8 dikurang 3 sama dengan 5. Satunya tidak ada teman, jadinya turun ke bawah ya, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini ke sini kenapa 12? Kita hitung mundur dari sini ya, hitungnya ya. 15, 14, 13, 12. Oke. Lagi ya.
Nah, teman-teman, nih ada dua cara. Miss kasih tahu yang cara pertama dulu ya. Kemudian di sini isinya berapa teman-teman? Kita hitung mundur lagi 3 langkah ya. 11, 10, 9 ya. Jadi di sini 9. Kemudian di sini berapa teman-teman? Kita hitung mundur lagi. 8, 7, 6 ya. Nah, ini cara yang pertama. Cara yang kedua gimana, Miss? Oke, sebentar. Nih, cara kedua ya. Kalian lihat angka yang pertama ini kan 18. Terus di sininya 15. Nah, kalian cukup menghitung ya. 18 ke 5, yang pertama angka 18, yang kedua angka 15, berarti semakin berkurang ya. Namanya pola bilangan turun berarti semakin berkurang. Kalian kurangin saja langsung 18. Mohon maaf. Ini 18 ya maksudnya teman-teman ya. Di sini kemudian hitung ke bawah ya. Miss udah ajarkan waktu itu hitung ke bawah ya. Oke, seperti ini. 8 dikurang 5. Yang satuannya dulu yang dinian berapa? 3. 1 kurang 1, 0 ya, habis. Jadi kalau misalkan habis nggak usah ditulis 0 ya. Cukup yang di belakangnya saja. Gitu. Oh, ini 3, Miss. Berarti di sini polanya sudah 3. Kemudian selanjutnya kalian tinggal aja, gampang. Tinggal gini aja, 15 dikurang 3 ya. Gitu. Terus yang 12 kesininya gampang. 12 dikurang 3 ya. Miss, dikurang 3 dari mana? Dari pengurangan yang awal ini ya. Untuk menentukan pola kita kurangkan saja angka yang pertama dengan angka yang kedua ya. Jadilah polanya 3 gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ayo berlatih, gambarlah dan lengkapilah. Sini ada gambar balon ya. Yang pertama itu angkanya ada 6. Yang kedua angkanya ada 5. Kita pakai cara yang kedua langsung ya teman-teman ya. Nah, kalau yang di awalannya gede terus yang keduanya kecil berarti ini berkurang ya. Kita kurangkan. 6 dikurang 5 berapa teman-teman? Iya, 1. Maka polanya ini adalah 1. Nah, di sini angka 5, di sini ada angka 4. Kalau 5 dikurang 4 sama dengan 5 dikurang 1 sama dengan 4. Nah, jadi dikurangnya sama angka yang sama ya. Di sini awalnya polanya 1, berarti kesananya juga polanya 1. Yang membedakan adalah semakin turun angkanya ya, gitu. Berarti yang tadinya 4, polanya cuma 1, berarti dia turunnya sekali. Nah, kalau turun dari 4 berarti angka 3. Iya, terus dari angka 3 dia turun lagi 1 langkah. Berarti jadinya 2. Nah, gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita kerjakan yang B. Di sini ada gambar bebek ada 12 dan gambar yang kedua ada 10. Gambar yang ketiga ada 8. Kita tentukan polanya dulu. Bagaimana caranya teman-teman? 12 ini kita kurangkan dengan 10. Nah, ini untuk menentukan pola ya. Oke, kita kurangkan. 2 dikurang 0 sama dengan 2. Nah, 1 kurang 1 sama dengan tidak bisa ya. Sudah habis, tidak usah ditulis nolnya. Oke, jadi di sini polanya adalah min 2. Ini kita pakai cara yang kedua. Sama aja kalau pakai cara yang pertama, yang loncat-loncatan itu, kita hitung aja sendiri ya.
Di sini 12. Kita hitung mundur ya. 12, 11, 10 ya. Jadi sama. Di sini loncatannya hanya 2. Kemudian di sampingnya tinggal dihilangin aja. 10 dikurang 2. Nah, jadinya 8. Berarti yang isi yang di titik-titik ini berapa, Miss? Kalian kurangkan saja sesuai pola yang sudah ditentukan. Di sini polanya 2, berarti 8 dikurang 2. 8 kurang 2 berapa, teman-teman? Iya, 4. Ya, begitu seterusnya, teman-teman ya. Paham ya sampai di sini ya? Oke, mohon maaf kalau penjelasan matematika Miss terlalu cepat ya. Jadi itu tadi ada 2 cara. Yang pertama dengan garis-garis loncat, yang kedua kita langsung kurangkan angkanya ya. Oke. Lanjut. Oke. Kita lanjut ya ke subtema 3, keluarga besarku. Ini rumah kakek dan nenek Lala. Saat liburan keluarga besar, Lala berkumpul di rumah kakek. Ada paman, bibi, dan sepupu. Lala senang bermain dengan sepupu. Nah, gitu. Oke, teman-teman. Kalian langsung buka halaman 73 ya. Perhatikan pohon keluarga besar. Jadi kalau kemarin-kemarin kita sudah membahas keluarga inti ya. Keluarga inti itu cuma ada ayah, ibu, kemudian kakak dan adik. Nah, kalau sekarang keluarga besar. Keluarga besar itu yang pertama di sini ada kakek dan nenek. Nah, di sini ada kakek Adin dan nenek Rumi ya. Mereka menikah ya. Kemudian mereka punya anak ya. Anaknya ada 3. Nah, di sini ada garis ya. Nah, garis ini menunjukkan hubungan keluarga ya. Hubungan anak ya dari kakek Adin dan nenek Rumi. Di sini yang pertama ada garis ke sini. Nih. Berarti anak pertama dari kakek Adin dan nenek Rumi adalah Pak Rudi ya. Kemudian di sini ada garis menunjukkan ke arah sini ya. Nah, berarti anak kedua yaitu Paman Dana. Kemudian garis selanjutnya dia ke arah sini. Dan jadi anak ketiga dari kakek Adin dan nenek Rumi yaitu Tante Elis ya. Nah, teman-teman sekali lagi Miss kasih tahu. Pohon keluarga ini adalah menunjukkan hubungan keluarga ya. Yang pertama ada kakek Adin dan nenek Rumi. Mereka menikah, kemudian mempunyai anak 3 orang. Nah, yang pertama ini garis pertama ke Pak Rudi, berarti anak pertama mereka adalah Pak Rudi. Kemudian garis yang kedua menunjukkan ke foto Paman Dana, berarti anak kedua mereka adalah Paman Dana. Kemudian garis yang terakhir menunjuk ke foto Tante Elis, berarti anak ketiga mereka adalah Tante Elis ya. Nah, ketiga anak mereka ini sudah pada menikah ya. Pak Rudi menikah dengan Ibu Ida ya. Kemudian mereka mempunyai anak. Nah, anak di sini ada 2 orang anak. Yang pertama anaknya yaitu Kak Pandu. Yang kedua Lala. Kemudian di sini Bibi Rosa
dengan Paman Dana menikah juga ya. Mereka menikah memiliki 2 orang anak, yaitu ada Bira ya, di situ mohon maaf karena di sini nggak kelihatan. Kemudian yang kedua namanya ada Meli ya. Jadi anak mereka ada 2, yaitu Biru dan Meli. Kemudian Tante Elis dan Om Abbas ini juga menikah. Mereka baru memiliki 1 orang anak, yaitu siapa? Ike ya. Nah, ini tali keluarga besar. Jadi, kakek Adin dan nenek Rumi Penilaian ini harian tema 3 memiliki ya teman-teman ya. 4 Oke, cucu ya. sebelum ditutup 4 nih, kita Kak sama-sama Pandu, ucapkan Lala, Biru, Meli, dan Ike ya. Jadi mereka ini adalah cucu kandung dari kakek Adin dan nenek Rumi ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ditanya Ike adalah cucu dari siapa? Dari kakek Adin dan nenek Rumi ya. Oke. Kemudian kemudian karena Pak Rudi ini adalah anak pertama kakek Adin. Nah, kemudian Paman Dana dan Tante Elis ini memanggil Pak Rudi ini yaitu dengan sebutan kakak ya, kakak. Nah, ketika mereka sudah menikah, mereka punya anak. Nah, anak ini memanggilnya bukan kakak ya. Contoh, anak dari Paman Dana ini memanggil Pak Rudi ini adalah Uwa ya. Uwa ya, seperti itu karena ini adalah kakak dari papa mereka ya. Nah, Lala dan Kak Pandu memanggil Paman Dana dan Tante Elis itu dengan sebutan Paman dan Tante ya. Paman ini adalah anak kedua dari kakek neneknya Pandu ya, atau adik dari papahnya Pandu, Pak Rudi. Jadi manggilnya Paman. Nah, dari Paman ke Kak Pandu dan Lala ini menyebutnya keponakan ya. Kalau misalkan nih Pak Rudi ini kan adalah kakaknya Paman Dana. Nah, Paman Dana kan nikah sama Bibi. Nah, anak Paman Dana dan Bibi Rosa ini disebutnya keponakan oleh Pak Rudi ya. Jadi disebutnya keponakan. Kalau antara Lala dengan Meli dan Ike ini disebutnya apa? Sepupu ya. Saudara sepupu. Nah, gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut nih. Nah, di sini ada pertanyaan, ada berapa orang sepupu Lala? Kita hitung sepupunya. Kak Pandu tidak termasuk ya, karena Kak Pandu kan saudara kandung. Kita hitung sepupu Lala ini ada Biru, Meli, dan Ike. Jadi ada 3 ya. Miss, kenapa Kak Pandu tidak masuk sepupu? Karena kan Kak Pandu ini adalah kakak kandung dari Lala ya. Jadi bukan sepupu. Gitu. Oke, kita lanjut ke halaman 74 ya. Nah, di sini kakek Adin punya 3 anak. Ada ayah, ada Paman Dana, dan ada Tante Elis. Kakek Adin juga punya 5 cucu ya. Tadi ada Kak Pandu, Lala, Biru, Meli, dan Ike ya. Gitu, makanya disebut keluarga besar karena semua berkumpul ya. Anak-anaknya kakek Adin dan nenek Rumi semuanya berkumpul, kemudian ada cucu-cucunya ya. Itu namanya keluarga besar. Oke, kita lanjut. Nah, Lala
Lala rindu pada kakek dan nenek. Lala ingin segera berlibur ke rumah kakek dan nenek. Kakek dan nenek ini tinggal di desa. Desa kakek dan nenek sangat indah. Lala ingin menggambar keindahan desa tempat tinggal kakek dan nenek. Yo, siapa yang tinggalnya jauh dari kakek dan nenek? Nah, contohnya gini. Contohnya nih kayak Miss Syifa nih. Miss Syifa sama orang tua Miss Syifa tinggal di Bekasi. Tapi nenek sama kakek Miss itu ada di Cianjur ya. Jadi otomatis jauh dari Bekasi ke Cianjur Selatan itu jauh ya. Jadi terkadang Miss kalau ketemu sama nenek sama kakek itu terkadang setahun sekali atau setahun bisa 3 atau sampai 2 kali ya. Karena kita mengikuti jadwal hari libur. Miss, kenapa nggak tiap hari? Kan jauh. Terus juga Missnya kerja ya, jadi tidak bisa setiap hari ketemu kakek dan nenek gitu. Miss kangen nggak? Ya, iya pasti Miss kangen ya. Kangen sama kakek, sama nenek, sama paman, sama bibi, sama saudara sepupu ya semuanya. Gitu. Oke, kita lanjut ke halaman 76 ya teman-teman. Di sini ada tanyakan pada orang tuamu nama anggota keluargamu. Oke, seperti itu ya. Karena waktunya sudah habis, Miss cukupkan sampai di sini. Sebelum ditutup, sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.